Ngantuk berat, siap-siap motor butut, isi bensin penuh tangki, menuju pasar baru. Jalanan rame macet parah, angin sepoi bertiup, hati riang dan senang. Cabai rawit setan, bibitnya ku cari hari ini, pedas membara buat kebun poli bagi impianku. Dari Tarusan ke Padang, naik motor ngebut kenceng, bibit cabai setan, panennya bakal meledak. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Lewat sawah hijau subur, bau tanah basah menyengat, pedagang sayur berteriak, bibit cabai segar mantap, pilih yang bagus unggulan, harga nego ala pedagang. Tas penuh bibit pulang, tanam besok di Polybag. Cabai rawit setan, bibitnya ku bawa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini kita mau pergi ke pasar baru guys, hari Senin. Kebetulan pasar baru ini adalah hari pasar juga di pusat kecamatan nih guys. Jadi pagi ini kita mau berangkat dengan tujuan untuk membeli bibit cabai. Kita tidak beli banyak-banyak guys, karena pembelian ini hanya untuk melakukan tambal sulam saja guys. Ada cabai-cabai yang mati belakangan ini karena panas yang berkepanjangan, sehingga banyak juga cabai yang mati guys. Oke guys, pagi ini cukup cerah guys, walaupun kelihatan berawan, dan mudah-mudahan ada sedikit turun hujan guys, karena beberapa hari ini cuaca sangat panas dan terik sekali. Dan kebetulan malam tadi juga turun hujan. Nah, ini kebetulan hari sedang puasa nih guys. Kita harus berangkat pagi-pagi ini, karena nanti siang agak sedikit kecapean dan kepanasan. Jadi pagi ini udara kan sangat sejuk. Jadi kalau kita berangkat pagi, jadi agak terasa sejuk juga guys. Apalagi sambil menikmati perjalanan ini, karena jarak antara rumah dengan pasar baru ini lebih kurang 6 km guys. Dan sambil menikmati view yang cantik di alam pedesaan kita ini guys, karena kita sudah lama juga tidak merekam suasana perjalanan kita dari rumah menuju pasar baru Bayang. Nah, jadi kita lihat hari Senin ini kebetulan hari kerja bagi pegawai dan guru guys. Jadi ada banyak anak sekolah juga, tetapi karena bulan puasa ini kegiatannya lebih banyak di masjid untuk guru guys, karena siswa diwajibkan pesantren Ramadan. Kalau untuk SD kelas 4 sampai kelas 6, 1, 2, 3 belajar di sekolah. Jadi tidak seperti biasa guys. Kalau biasa hari bukan puasa itu agak ramai itu guys, anak-anak sekolah.
Apalagi ini jam keberangkatan anak sekolah ini guys, jam 7 sampai jam 8. Dan kebetulan karena kegiatan pesantren diawali jam subuh tadi guys, kemudian istirahat dan lanjut lagi kemungkinan jam 8. Sedangkan kalau bagi anak kelas 1 sampai kelas 3 itu belajar di sekolah mulai jam 8 dan pulang jam 10. Nah, kita pergi ke pasar baru ini dulu guys. Kita berangkat jam 7 lewat 15 menit. Nah, ini jalan kita lihat sangat sepi guys. Sangat sepi guys. Hanya 1-2 motor yang lewat dan mobil tidak ada kelihatan. Karena ini mungkin bulan puasa juga guys. Mudah-mudahan nanti sore atau malam nanti hujan akan turun nih guys. Kelihatan berawan nih guys. Nah, ini ada air di jalan, tanda hujan malam tadi turun, walaupun tidak lebat tetapi cukup membasahi tanah. Juga sangat membantu cabai kita nih guys, karena cabai kita sudah kekeringan juga beberapa hari ini dan hanya dibantu dengan penyiraman 1 kali 1 hari. Dan kadang-kadang capek guys, tidak kita siram. Jadi alhamdulillah malam tadi hujan turun, jadi pelibek kita tanahnya sudah basah guys. Dan kita sisip guys, kita tambal sulam cabai yang mati karena kepanasan. Oke guys, kita sudah sampai ini di Embacang nih guys, dan akan memasuki Nagari Gurun Lawe. Sementara kita lihat di pinggir jalan ini persawahan kayaknya belum dikerjakan, kecuali di sebelah kanan kita ini. Ini sudah ada yang menanam padi nih guys. Di sebelah kiri kita ini kelihatan belum dikerjakan sama sekali persawahannya. Jadi kapan-kapan kita juga akan mengupdate persawahan juga nih guys, karena kita juga bercocok tanam juga guys, yaitu padi sawah. Tetapi kita lebih fokus dulu ke tanaman cabai dulu guys, buat konten. Nah, kita lihat nih guys, di sebelah kiri kita belum ada yang digarap, belum dibajak sawahnya dengan mesin, dan belum ada tanda-tanda untuk penyemaian bibit padi kayaknya. Jadi mungkin menunggu habis puasa ini guys, orang akan kembali menanam padi di sawah. Ya, sambil melihat suasana ini guys, persawahan yang belum dikerjakan, kecuali di sebelah kanan kita ini sudah beberapa waktu yang lalu sudah ditanam oleh orang. Ini kelihatan udah menghijau dan belum nyampe usianya mungkin 20 hari ini. Nah, jadi kita lihat suasana seperti ini, dan kita nanti insya Allah nanti setelah lebaran juga akan mengerjakan persawahan kita. Karena untuk mengerjakan persawahan harus serentak nih guys. Kalau kita kerjakan terlebih dahulu, takutnya nanti banyak hama guys. Nanti diserang tikus, diserang berbagai macam hama tanaman padi. Nah, kalau kita serentak nanti kan pengendalian hama serentak juga guys. Jadi tidak fokus kepada kita untuk pengendalian hama. Semua orang akan mengendalikan hama padinya guys. Ya, oke guys. Kedai-kedai di pinggir-pinggir rumah kiri kanan jalan ini tidak ada yang buka satupun, karena ini bulan puasa. Untuk menghargai orang yang berpuasa, jadi nanti
sore mungkin dibuka kedai-kedai yang ada di pinggir kanan kiri jalan kita ini. Dan kita lanjut terus nih guys. Ini perjalanan lebih kurang sudah hampir 4 kilo kita lalui, dan tinggal lebih kurang 2 kilo lagi maka akan sampai di pasar baru. Kita tidak mampir ke pasar guys. Kalau pasar kan simpangnya ke arah kiri, kita lurus ke jalan lintas atau jalan Padang Painan. Nah, nanti belok ke kanan sedikit guys. Nah, ini sawah belum dikerjakan sama sekali nih guys. Nah, jadi kita hampir sampai nih guys ke pasar baru. Ini sudah kita berada sudah di Tanjung Durian nih guys. Tanjung Durian. Nah, lebih kurang 1 kilo lagi akan sampai kita ke pasar baru ini, kota Kecamatan Bayang. Ya, kita cuma reading tipis-tipis saja guys pembuatan konten kita ini, karena kita memang kebetulan konten kreator lokal nih guys, tidak muluk-muluk dan tidak neko-neko. Yang penting kita sebisanya saja buat konten nih guys. Yang penting kita membrandingkan diri dulu supaya konten ini nanti lama-lama nanti akan dikenal juga oleh orang. Apalagi pesisir selatan ini merupakan sebuah kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Nah, kita sudah masuk ke pintu gerbangnya pasar baru nih guys. Nah, ini kita sudah di pasar baru, dan kita tidak belok ke kiri dan lurus saja guys ke jalan raya atau jalan lintas Sumatera bagian barat, dan ke arah barat itu guys namanya. Jadi di arah barat itu adalah terbentang Samudra Hindia yang begitu luas, dan lebih ke sana lagi 150 km dari sini adalah Kepulauan Mentawai. Nah, jadi kita berada di daerah pinggir pantai ini guys. Nah, jalan besar pun juga tidak begitu ramai lalu lintasnya guys, karena mungkin orang bulan puasa jadi agak sedikit mengurangi aktivitas kayaknya. Ini ada juga mobil-mobil kampas yang lewat satu-satu. Nah, kita belok sini saja guys, kita tidak melintas karena hanya beberapa meter saja dari persimpangan pasar baru ini. Nah, ini jalan Padang Painan nih guys. Kalau kita ke arah utara sana kita akan masuk di kota Padang. Nah, ini udah sampai nih guys pembibitan cabai ini guys, tempat penjualan pembibitan cabai. Berbagai macam jenis cabai ada di sini guys. Ada seperti bibit cabai rawit setan, ada bibit cabai merah keriting, ada terung guys, ada juga bibit nilam, tomat, dan berbagai macam jenis sayur-sayuran lain juga ada di sini guys. Oke, kita hanya membeli bibit cabai rawit setan nih guys. Nah, kebetulan ini ada pembeli. Ini penjualnya sedang melayani pembeli. Ini pembelian bibit cabai merah keriting. Oh enggak, ini bibit cabai rawit hijau nih kayaknya nih guys. Nah, jadi orang ini mungkin dari toko Limau Asam. Dia mau menanam cabai juga di pekarangan rumahnya, dan ibu ini adalah penjualnya nih guys.
Ini kita lihat bagaimana mereka membeli bibit cabai. Dia membeli cabai lebih kurang 60.000 saja guys. Itu entah berapa batang itu. Kalau harga cabai 400 per batang, kalau 100 batang berarti 40.000. Jadi lebih kurang 150 batang nih guys. Dia menanam bibit cabai rawit hijau. Ini bibit cabainya sudah cukup bagus nih guys. Sudah subur kayak kelihatannya, karena udah beberapa hari ini kita lihat cabai ini sudah didatangkan dari Batu Sangkar nih. Oke guys, kita saksikan orang ini membeli bibit cabai rawit hijau. Diperkirakan ini umurnya sudah lebih kurang 30 hari ini. Udah sedikit tinggi-tinggi batangnya. Dan kita lihat lagi nih guys, nah ini ada bibit terung. Sangat banyak aja lagi. Jadi guys, sambil lihat bibit-bibit cabai yang begitu subur, begitu hijau, segar. Nah, ini guys penampakan bibit cabainya. Sangat banyak nih guys, ribuan bibit cabai ini di sini ada. Ini letak penjualan bibit ini pas di pinggir jalan Padang Painan, di sebelah kiri kalau dari Kota Padang nih guys. Kalau arah Painan di sebelah kanannya. Ini di Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, penjual bibit cabai ini mungkin satu-satunya yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan ini guys. Jadi kemana saja, dari mana saja orang datang ke sini untuk membeli bibit cabai. Bukan hanya untuk Kecamatan Bayang saja. Nah, ini sudah mengambilkan bibit cabai kita ini. Kita tidak banyak guys, hanya untuk menyisip cabai-cabai yang mati saja. Nah, dipilihnya cabai yang sangat subur ini guys, yang sudah tinggi ini. Nah, ini ya, kita butuh cuma lebih kurang 25 batang saja guys untuk menambal sulam bibit yang mati. Ya, udah guys, udah kita kasih uangnya dan kita mau balik lagi ke rumah ini guys. Kita harus cepat-cepat balik ke rumah, soalnya kalau lama dalam plastik nanti bisa bibit ini akan layu ini guys ya. Nah, inilah penampakan jalan Padang Painan nih guys. Kalau kita ke arah utara sana, kita menuju Padang, dan di belakang kita ini menuju ke Painan. Oke guys, kita balik lagi. Dan belok ke arah kiri ini guys. Nah, ini jalan Pasar Baru menuju Pancong Taba guys.
Pancontaba itu adalah sebuah nagari yang berada di Kecamatan Bayang, yang berada paling ujung timur guys. Nah ini arah kita. Oke guys, kita terus melanjutkan perjalanan ke arah timur ini guys. Kita hanya dari sini berjarak 6 km saja. Sedangkan kalau kita tempuh jalan ini sampai ke timur sana, itu ada ketemu nagari Pancontaba Ngalogadang itu guys. Nah ini kalau dari sini sampai ke Pancontaba itu lebih kurang 40 km guys. Dan sebelum Pancontaba itu ada sebuah nagari Moroai. Di situ juga ada persimpangan jalan menuju ke Alahan Panjang, yaitu jalan baru yang siap dikerjakan, yang baru bisa digunakan lebih kurang 6 bulan ini guys. Nah, jadi ini adalah salah satu jalan tembus ini menuju ke Kabupaten Solo, tepatnya menuju ke Alahan Panjang nih guys. Kapan-kapan kita juga akan membuat vlog perjalanan kita menuju ke Alahan Panjang melewati jalan ini guys. Jadi kita masih jauh lagi guys. Kalau dari rumah kita ke Alahan Panjang lebih kurang sekitar 40 km lagi guys, baru sampai kita ke Alahan Panjang. Jadi pesisir selatan dengan Kabupaten Solo itu berbatasan langsung tuh guys, di sebelah timur sana. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan. Hari masih jam 8 nih guys. Dan kita lihat tadi di bibit cabai itu bukan hanya dari petani lokal yang membeli guys, ada juga dari petani yang jauh. Kata orang penjual cabai itu ada berasal dari petaninya dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi guys, yang membeli ke sini. Kata penjual bibit tadi, ada juga orang yang menjual bibit cabai ini di Sago, tapi tidak sebanyak ini. Nah, tapi yang paling terbesar penjualan bibitnya hanya di Pasar Baru Bayang ini. Jadi boleh dikatakan satu-satunya penjual bibit cabai yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan ini, yaitu di Pasar Baru Bayang. Nah, kita terus melanjutkan perjalanan. Habis ini nanti setelah sampai di rumah kita langsung menanam cabai ini, karena kebetulan tanah di pelubek kita basah semalam karena hujan turun. Dan mudah-mudahan nanti kita berharap hujan juga turun nanti. Minimal nanti hujan turun nih guys. Itu yang kita doakan. Semoga kita tidak repot-repot juga menyiram cabai, apalagi selama puasa ini kita agak sedikit mengendorkan aktivitas guys. Nah, itu adalah penampakan Bukit Barisan itu guys. Nah, jadi boleh dikatakan Bukit Barisan itulah yang membatasi Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solo. Nah, di balik bukit itulah terletak Alahan Panjang guys. Dan juga di sana terletak Danau Kembar, danau di atas dan danau di bawah. Nah, jadi sangat dekat guys Alahan Panjang ini dengan Kecamatan Bayang ini. Hanya jarak tempuh 1 jam saja kita sudah sampai di sana. Cuma medan jalannya yang ekstrim guys. Jalannya kan ini landai ini kelihatan, tapi setelah sampai kita di Bukit Barisan sana itu yang kita lihat ini, nah ini di persawahan yang luas ini kita lihat ada bukit-bukit barisan itu. Nah, itu jalan ini akan menanjak itu guys. Nah, itu yang menyebabkan perjalanan kita ini akan ekstrim sampai di sana. Nah, kalau di sini biasa-biasa saja guys, landai. Nah, jadi jalan ini sudah termasuk jalan nasional juga nih guys, karena sudah tembus ke Kabupaten Solo.
Nah, Bukit Barisan itulah salah satunya tembusnya jalan ini guys, menempuh Bukit Barisan itu. Nah, ini padi di sawah mungkin udah ada yang berumur 1 minggu ini guys, baru tanam, siap tanam. Nah, ini hanya penanaman kita lihat di sebelah kiri kita saja, serentak kayaknya. Tapi di sebelah kanan kelihatannya masih belum digarap atau belum dibajak sawahnya, dan penyemaian bibit padinya juga belum kelihatan. Nah, jadi mungkin setelah habis puasa ini guys, atau siap lebaran nanti nih guys. Nah, ini kelihatannya belum digarap ini. Nah, kalau ini sudah ditanam, siap tanam kayaknya. Ya, jadi oke guys. Ini perjalanan menuju pulang sudah hampir 3 kilo kita lewati, karena kita sudah berada di Ambacang ini guys. Nah, setelah Ambacang ini nanti kita masuk ke Nagarian Gantiang. Nah, setelah itu baru masuk ke Nagari Talaok. Nah, kita tinggal di Nagari Talaok nih guys. Nah, kalau kita langsung menuju ke arah timur sana, setelah Talaok nanti ada Nagari Koto Brapa, ada Nagari Kapencong, ada Nagari Koto Baru, ada Nagari Asam Kumbang, Pulik-Pulik, Koto Ranah, dan Muaro Ai. Nah, di Nagari Muaro Ai itulah persimpangan jalan antara Bayang sampai ke Alan Panjang ini. Nah, dari persimpangan jalan itu lebih kurang jaraknya 20 km lagi guys, baru sampai ke Alan Panjang, tepatnya di perkebunan teh Alan Panjang persimpangannya. Nah, jadi guys, kita belum sempat membuat vlog perjalanan kita ke sana, tapi mudah-mudahan kita akan mencoba nanti akan membuat perjalanan kita juga ke sana. Karena kita belum bisa menempuh jalan ini guys, karena kita sedang mengerjakan dengan kesibukan kita guys. Nah, kemarin ini jalan Bayang Alan Panjang ini agak longsor tuh guys. Jadi ada yang menutupi badan jalan, tertimbun badan jalan oleh tanah longsoran. Nah, sampai saat ini mungkin belum 100% pulih jalannya, masih ditimbun oleh tanah longsoran. Makanya kita tidak berani untuk berjalan ke Alan Panjang itu guys. Di samping mental kita kurang kuat juga untuk mendaki ekstrim juga guys. Karena pendakian itu diperkirakan hampir 90 derajat kemiringannya guys. Nah, jadi bukit sana itu adalah Bukit Barisan, yang juga bukit yang dilindungi. Karena di sana disebut dengan Taman Nasional Kerinci Seblat itu guys. Memanjang dari utara sampai ke selatan provinsi Kepulauan Sumatera ini. Nah, jadi Pulau Sumatera atau Pulau Ondale ini terkenal dengan Bukit Barisannya guys, memanjang dari Aceh sampai ke Lampung. Nah, salah satu yang melewati Bukit Barisan ini adalah Provinsi Sumatera Barat. Nah, itu yang kita lihat sekarang itu guys, di depan mata kita ini. Nah, kalau kita menuju ke Alan Panjang Kabupaten Solok, maka kita akan melewati Bukit Barisan itu. Nah, Bukit Barisan itulah menyebabkan jalan ini menjadi ekstrim guys. Walaupun kita di sini landai, biasa saja guys perjalanannya, tapi kalau udah sampai ke bukit di depan mata kita itu, maka jalannya sangat ekstrim tuh guys. Sangat berisiko jalannya. Tapi orang yang berani berpetualang ke sana guys, sudah banyak, sudah ramai ditempuh orang di situ. Tapi kita hanya sampai baru di perbatasan antara pesisir selatan dengan Kabupaten Solok, yaitu di Sariak Bayang saja baru guys, belum sampai ke Alan Panjang. Nah, kita lihat lagi persawahan yang membentang luas. Ini padi-padi sudah mulai menghijau. Ini
ini sudah berumur lebih kurang lebih 1 bulan nih kayaknya nih guys. Nah, ini kita lihat. Nah, disinilah nanti kita akan mencoba nanti setelah orang panen di sini. Nah, mungkin panennya mungkin 2 bulan atau 3 bulan lagi, karena orang tahun bercocok tanam di sini 2 kali dalam 1 tahun nih guys. Jadi diperkirakan antara Mei dengan Juni orang sudah mulai panen padi. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk menggarap sawah juga guys, karena kita bisa menggarap berganti-gantian nih guys sawah ini, karena sawah di sini ibarat pusaka nih guys, turun temurun dan diwarisi. Jadi tidak milik pribadi guys, tapi milik harta pusaka kalau di Minang ini, khususnya negari Sumatera Barat ini. Nah, jadi oke guys, jadi kita bisa saja menggarap asal itu punya suku kaum kita. Nah, kita boleh bergantian untuk menggarap sawahnya. Oke guys, nah ini sebuah SD di Nagari Telawak. Kita udah sampai di Telawak nih guys. Sebentar lagi kita akan sampai ke rumah kita. Oke guys, nah di Telawak ini ada pasar harian nih guys. Ini sudah kelihatan pasar hariannya nih guys. Nah, ini pas di depan rumah kita juga nih guys. Nah, kita ada juga rumah di sini, tapi kita tinggal di dalam ya guys. Nah, masuk persimpangan ini. Nah, oke guys, sebentar lagi kita akan sampai ke rumah. Nah, ini jembatan sungai ini guys, sungai kecil. Udah tinggal lebih kurang 50 meter lagi akan sampai ke rumah kita ini guys. Nah, oke guys, silakan like, komen, dan subscribe. Hanya itu yang bisa kita sampaikan dulu guys. Kita tunggu update selanjutnya. Bye. Ngantuk berat, siap-siap motor butut, isi bensin penuh tangki, menuju pasar baru. Terima kasih sudah menyimak. Akhirman Ahdan.